semuanya, jadi hari ini aku mau bikin my update skincare rutin. Sebelumnya aku udah pernah bikin juga skincare rutin, tapi udah lama banget. Otomatis banyak banget skincare yang aku ganti. Dan di skincare rutin sebelumnya banyak banget yang aku beli di luar, susah nyarinya di Indo. Jadi makanya aku ganti ke yang lebih gampang dicari. Jadi kalau misalkan kalian mau nyari juga gampang. Sebelumnya aku mau ngasih tahu dulu tipe kulit aku tuh berminyak parah, apalagi di bagian T-zone. Kalau misalkan kalian udah sering nonton video aku pasti tahu kalau aku berminyak parah di bagian T-zone karena aku sering curhat. Jadi kalau misalkan kalian kulitnya berminyak juga sama kayak aku, mungkin kalian cocok sama skincare yang aku pakai sekarang. So, kalau misalkan kalian penasaran, please keep on watching. Untuk yang pertama, facial foam, aku pakai Kiehl's Clearly Corrective White. Aku dari dulu pakai ini terus. Karena aku suka banget, ini tuh bisa menghilangkan noda bekas jerawat. Jadi aku sering banget pakai ini udah sampai habis kayak gitu, sampai aku pencet-pencet. Dan selama ini cocok-cocok aja sama kulit aku, nggak bikin breakout atau bikin kulit aku kering. Ini aku suka banget makanya. Ini kalian bisa cari di counter Kiehl's, biasanya ada di mall-mall gitu. Kayak di SMS atau GI itu juga ada kok. Kalau misalkan mallnya gede pasti ada sih. Nggak tahu juga sih, sotoy. Ya pokoknya kalian cari aja di counter Kiehl's. Terus untuk pagi sama malam biasanya aku pakai serum dari L'Oreal. Ini yang White Perfect Clinical sama Yacht Coat. Ini aku suka banget. Aku udah pakai ini kayak sekitar 3 botol. Kayak udah habis terus aku repurchase lagi. Jadi setelah cuci muka aku pakai Yacht Coat dulu. Terus habis itu pakai White Perfect Clinical. Terus aku lanjut sama day cream sama night creamnya. Yang warna abu-abu ini tuh day creamnya, ini buat kayak pagi hari gitu. Jadi aku habis pakai Yacht Coat, terus pakai essence ini, baru pakai ini. Ini tuh kayak udah mau habis juga, aku belum beli lagi tuh. Kalau aku udah pakai ini tuh sekitar 3 botol, aku repurchase terus, aku suka banget. Terus kalau malam aku pakai yang biru ini kayak overnight treatmentnya. Aku suka banget kalau misalkan pagi-pagi habis selesai pakai ini tuh kulit aku kayak kenyal gitu, aku suka. Ini tuh kayak serangkaian gitu semuanya, kayak semuanya White Perfect Clinical. Yang aku suka dari White Perfect Clinical ini, katanya sih ini memutihkan. Tapi aku ngerasa kayak ini juga ikut ngilangin bekas-bekas jerawat gitu sih. Terus juga aku sukanya ini bikin kulit aku tuh kenyal gitu, apalagi yang ini aku suka banget. Misalkan aku mau ke kampus, biasanya aku cuma pakai ini, terus pakai bedak tabur lagi, terus udah gitu aja. Aku nggak pernah pakai foundation kalau misalkan ke kampus karena ribet banget. Harganya menurut aku ini affordable sih, kayak 100-an gitu. Aku selalu beli di Guardian sih. Guardian ada di mana aja kan, kayak di Guardian ada, di Watson ada, kalau nggak salah di Century juga ada, mungkin di Hero atau Giant gitu juga ada. Ini aku biasanya sih beli di Guardian mana aja sih aku lupa, pokoknya beli di Guardian. Dan aku saranin ke kalian tuh beli serangkaiannya gitu, yang Yacht Coat, yang essence-nya, sama si 2 night cream day cream ini. Kayak biar hasilnya tuh lebih kerasa. Aku nggak terlalu ngerasa ini mutihin kulit aku, tapi aku ngerasa ini kayak bikin kenyal dan kulit aku tuh kayak lebih sehat gitu kelihatannya sih. Atau sugesti nggak tahu, tapi aku suka banget sih ini. Aku sampai beli 3 kali. Terus kalau misalkan aku ada jerawat atau beruntusan gitu, sebenarnya aku beruntusan bingung sih diapain, kayak udah frustasi banget kalau beruntusan. Tapi kalau misalkan jerawat kayak jerawat gede, jerawat batu, jerawat nasi gitu, biasanya aku pakai si Mediclean ini. Ini kalian bisa beli di apotek, kalau nggak salah harganya 40.000 atau berapa. Ini kalian bisa beli di apotek. Ini Mediclean TR yang 0,025, pokoknya yang warna ungu. Ini aku udah pakai lama banget, dari semenjak aku jerawatan parah, aku pakai ini. Ini tuh kayak cepet banget ngeringin jerawat. Tapi kulit aku tuh kayak jadi ngelupas gitu. Tapi ya karena ini ngeringin jerawat cepet banget, jadi kalau misalkan ada jerawat nasi, aku pakein ini malamnya. Paginya pasti udah kayak langsung mateng gitu, kayak udah nasi mateng. Kayak paginya pasti udah bisa dicongkel gitu lah pokoknya. Kalau si Mediclean ini tuh kayak ngeringin gitu, jadi nggak ngempesin. Jadi kalau misalkan udah jerawat matang gitu aja pakein ini. Kalau misalkan masih jerawat kecil jangan dipakein ini karena nanti kulitnya jadi ngelupas gitu. Nah kalau misalkan ada jerawat kecil kayak jerawat yang baru mau numbuh anak jerawat gitu, aku biasa pakai Mario Badescu. Ini yang drying cream, aku suka banget sama ini. Nah ini tuh fungsinya buat ngempesin jerawat. Jadi anak jerawat yang baru mau numbuh terus diolesin ini tuh kayak gak jadi numbuh gitu, jadi lama-lama jadi ngempes lagi. Jadi kalau misalkan ada anak jerawat gitu, biasanya aku pakai si Mario Badescu ini. Kalau misalkan udah terlanjur jadi jerawat, aku pakai si Mediclean ini. Jadi 2 skincare ini tuh kayak berbeda fungsi gitu. Yang ini buat jerawat nasi atau jerawat batu, yang ini buat anak-anak jerawat yang baru mau numbuh. Kalau buat beruntusan, sejujurnya aku nggak tahu pakai apa. Karena aku juga masih beruntusan di daerah jidat gara-gara kemarin PMS dan kemarin nggak sengaja makan kacang. Aku baru tahu banget ternyata kacang itu bikin jerawatan, sumpah. Kemarin waktu lebaran aku makan kacang itu sampai 1 box. Terus temen aku tuh kayak bilang, "Nan, kok lu jerawatan lagi?" Terus aku bilang, "Mungkin PMS atau apa." Terus abis itu dia bilang kayak, "Oh ya ampun, sampai beruntusan gitu jidatnya. Jangan minum susu sama jangan makan kacang, Nan." Terus oke,
Hah? Emang kenapa? Iya, itu bikin jerawatan parah. Terus akhirnya aku googling, ternyata kacang itu bener-bener parah buat jerawat. Jadi kalau misalnya kalian jerawatan, kalian jangan makan kacang. Karena setelah aku makan kacang 1 box itu, jerawat aku tuh bener-bener kayak kempes 1 tuh numbuh lagi kayak gitu. Dan makanya aku sekarang udah anti banget sama kacang. Walaupun kalau misalkan aku makan martabak, aku sukanya pakai kacang. Tapi ya sesekali aja kalau misalnya kalian mau makan kacang. Terus untuk makeup remover, aku biasa pakai Corinne the Farm. Apalah ini nih, kayak dari mana sih? Bahasa apa sih ini? Oh, French, made in French. Biasanya aku pakai Bioderma. Aku suka banget sebenarnya sama Bioderma, tapi itu mahal banget. Jadi aku waktu itu ke Guardian, aku mau repurchase si Bioderma ini. Terus mbak-mbaknya bilang katanya beli yang ini aja, ini sama kayak Bioderma gitu, tapi ini lebih gede dan harganya lebih murah. Terus kayak aku kayak tergiur gitu. Terus ya udah aku cobain aja kan. Aku beli 1, terus aku nggak jadi beli Bioderma. Aku habisin dulu ini 1 nih sampai segini. Dan aku suka banget, aku kayak udah melupakan Bioderma, kayak aku bakal beli ini lagi. Karena aku suka banget sama makeup remover yang water base gitu. Aku nggak terlalu suka yang oily base kayak makeup remover yang biasanya. Tapi menurut aku jeleknya dia ini, dia harus banyak kapas gitu, kayak harus berkali-kali dihapusnya baru bener-bener no residu. Kalau waterproof mascara gitu, biasanya aku tetap butuh yang oil base. Dan aku biasa pakai baby oil ini. Ini kalian bisa beli di Indomaret juga kok. Dan si baby oil ini tuh nggak habis-habis karena aku pakainya cuma buat waterproof mascara aja. Setelah aku hapus makeup, pasti aku selalu pakai si facial foam ini, si Kiehl's ini yang tadi. Terus biasanya aku dulu pakai toner sama milk cleansing gitu, biar benar-benar bersih. Tapi karena aku orang yang males banget, jadi aku udah nggak pernah lagi pakai. Jadi aku pakai ini buat remove makeup aku, ini buat remove waterproof mascara aku. Terus abis itu cuci muka pakai facial foam, udah gitu aja. Terus untuk masker aku pakai si Glam Glow ini yang Youth Mode. Aku suka banget, ini nggak tahu sugesti atau apa, tapi beruntusan di wajah aku tuh kayak sedikit memudar gitu. Ini kalian bisa beli di beauty box, tapi ini kayak sedikit pricey gitu. Atau kalau misalkan kalian mau coba dulu, kalian bisa beli sasetannya aja. Kemarin aku dikasih sama temen aku, dia jualan si Glam Glow ini tapi yang sasetan, dan harganya menurut aku lebih murah daripada di konter. Instagramnya kalau nggak salah @claire.id, kalian bisa beli di situ sasetannya. Menurut aku ini bagus banget. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, kalian bisa beli di Claire ID itu, kalian bisa beli sasetannya. Itu punya temen aku, jadi trusted. Di sini lihat traktir gue makan ya. Dan untuk lip balm biasanya aku pakai Kiehl's yang Mango, tapi nggak tahu sekarang kemana, hilang dari tadi dicariin. Pokoknya aku pakai yang Kiehl's Mango itu. Kalau misalkan bibir aku pecah-pecah gitu, jadi malamnya aku kasih itu, dan paginya tuh bibir aku udah nggak pecah-pecah lagi, udah lembab lagi. Kayak pecah-pecah yang parah tuh kayak misalkan pecah-pecah sampai berdarah gitu. Biasanya aku pakai madu malamnya, terus aku tinggal semalaman, aku pakai tidur. Tenang aja, itu nggak bakal disemutin sih. Terus pagi-paginya kulit bibir yang pecah-pecah tuh udah nyatu lagi tuh. Dan aku pakai madu itu tuh udah lama banget sebelum aku menemukan si Kiehl's itu. Aku pakai madu itu tuh kayak udah kayak berbulan-bulan gitu tiap malam. Dan nggak tahu itu sugesti apa enggak, tapi menurut aku si madu ini tuh kayak memerahkan bibir aku gitu. Untuk body lotion aku sering pakai 2 body lotion ini. Ini yang satu dari Shinzui, yang satu dari Bali Rati. Kenapa aku suka dari body lotion ini? Karena wangi banget. Sejujurnya ini nggak bikin putih, nggak mencerahkan kulit, tapi aku suka banget sama wanginya. Jadi ya aku pakai ini untuk ngelembapin kulit sama biar wangi aja kayak gitu. Yap, jadi segitu aja skincare rutin aku. Maaf banget kalau banyak banget, kalian nggak harus ngikutin semua, tapi aku cuma mau ngasih tahu ke kalian skincare rutin aku apa aja. Dan mungkin beberapa dari kalian bakal nanya ke aku masih pakai putih telur atau enggak. Kalau untuk putih telur itu aku udah lama banget nggak pakai. Aku lebih sering pakai Glam Glow karena lebih praktis. Jadi ya aku udah berhenti pakai putih telur. Dan mungkin beberapa dari kalian juga bakal bilang katanya cuma pakai putih telur doang. Aku mau bilang lagi, aku pakai putih telur itu tuh dulu pas SMP. Aku mau puberti gitu, aku pakai putih telur buat balikin warna kulit aku. Jadi itu bukan berarti aku masih sampai sekarang pakai putih telur. Aku mau ngelurusin aja, skincare rutin ini tuh yang aku pakai sekarang. Terus putih telur dan yang lainnya itu yang aku pakai pas aku SMP. Jadi ya video random talk yang kedua itu aku cuma ngejelasin apa yang aku pakai pas aku mau puberti kayak gitu. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau nanya aku perawatan dokter apa enggak kayak di Instagram aku gitu, itu sebenarnya endorsement. Jadi aku udah beberapa kali di endorse treatment dari klinik kecantikan gitu. Aku nggak rutin sebenarnya, tapi jujur aku ngerasain khasiat dari treatment itu kayak bikin kulit aku cerah atau apa. Itu aku jujur kayak honest review dari aku. Jadi ya treatment gratis masa ditolak gitu loh. Dan aku mau lurusin lagi perawatan dokter yang aku nggak mau tuh yang kayak pakai krim-krim banyak gitu, karena aku takutnya ketergantungan. Karena teman-teman aku tuh pernah juga
perawatan dokter yang pakai krim gitu, dan dia nggak bisa lepas. Terus pas dia stop pakai krim itu, dia langsung kayak beruntusan gitu, makanya aku nggak berani. Tapi untuk yang kayak treatment 1 kali 2 kali kayak laser atau IPL segala macam, aku pernah dan aku ngerasain juga khasiatnya. Dan itu tuh khasiatnya permanen, nggak bikin efek samping gitu sih. Jadi ya kalau misalkan aku di-endorse kayak gitu, aku masih mau. Dan aku juga research dulu kliniknya tuh kayak gimana. Kayak gitu. So, ya begitu update skincare rutin aku. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye! See you on my next video!